Selamat pagi pada Pak Bintang dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang project modeling terkait dengan Mosque Project. Next. Nah, untuk yang pertama adalah gambar umum proyek. Proyek ini adalah proyek Mosque Geria yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang. Mosque Geria ini terletak di Taman Durto Agung Semarang, di mana taman tersebut memiliki akses ke Jalan Durto Agung, Semangkaraya, dan juga Tol Semarang-Solo. Mosque Geria ini mengusung tema modern dengan cat dinding yang bertekstur sehingga memberikan nilai estetika yang lebih. Tujuan dibangunnya Mosque ini adalah agar para wisatawan yang datang ke Taman Duto Agung dapat mengaksesnya. Untuk lingkup pekerjaan, kami melakukan pekerjaan struktur bawah, atas, dan juga arsitektur. Pekerjaan selain itu tidak kami lakukan. Nah, kriteria penerimaan yang diterima oleh owner adalah sesuai dengan desain gambar yang telah ditentukan dan juga metode kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak. Asumsi dasar yang kami gunakan yaitu lahannya yang dipakai awalnya merupakan sebuah kebun dan juga beton dilakukan secara cast into tanpa adanya alat bantu. Next. Ini adalah work breakdown structure kami dari pekerjaan awal, pekerjaan struktur bawah, pekerjaan struktur atas, dan pekerjaan arsitektur. Untuk lingkup-lingkupnya kita sudah bagi di beberapa slide, nanti bisa dilihat di slide-slide yang akan datang. Yang pertama itu adalah pekerjaan galian dan urugan. Untuk pekerjaan galian dan urugan ini dimulai dengan WDF. Mute. Dari WBS ini adalah dari pekerjaan galian dan urukan itu yang pertama pekerjaan persiapan, yang kedua dilanjutkan dengan pemasangan bompleng, lalu pembersihan, lalu dilanjutkan dengan cut and fill. Oke, untuk metode konstruksi pekerjaan galian dan urugan sendiri itu terdapat pekerjaan galian itu harus sesuai dengan gambar kerja untuk mengetahui dimensi dan letak galiannya. Kemudian menyiapkan tenaga penggali dan peralatan untuk menggali seperti cangkul, skop, dan lain-lain. Untuk penggalian sendiri dilakukan secara berhati-hati agar dimensi itu sesuai dengan gambar kerja. Kemudian untuk kemiringan tebal dinding galiannya itu yaitu 1:10 atau tegak lurus dengan permukaan tanah. Penggalian tanah dilakukan hingga kedalaman sesuai dengan gambar. Lebar dasar galian tanah itu dibuat sedikit lebih besar untuk memberi ruang pekerja dan juga ruang pada backcasting. Kemudian itu tanah galian itu diletakkan di tempat yang tidak mengganggu pekerjaan, di tempat lain yang tidak mengganggu pekerjaan. Kemudian dilakukan pengurugan dengan sirtu bawah pondasi, uruk pasir, bawah lantai kerja, uruk tanah kembali, uruk batu kapur, uruk batu kerikil, dan uruk pasir. Next. Pekerjaan berikutnya yaitu quantification atau kuantifikasi. Untuk pekerjaan ini seluruhnya kami menggunakan AutoCAD. Pertama, menggambar dahulu bentuk galian dan urugannya secara 3D, yaitu melihat dari tampak samping dari pondasi. Kedua, yaitu menggunakan fitur Masprop dari dalam AutoCAD untuk mendapatkan nilai volumenya. Next. Nah, untuk gambar AutoCAD itu seperti yang sebelah kiri itu adalah gambar 3D-nya, sebelah kanan adalah fitur Masprop-nya. Next. Setelah kuantifikasi didapatkan, maka selanjutnya menghitung harga satuan. Berikut adalah standar yang kami gunakan. Dari standar ini, selain menggunakan standar ini, kami juga menggunakan asumsi dari kami sendiri. Next. Nah, untuk AHSP ini kami menggunakan Jurnal Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah karena lokasi terdapat di Semarang tahun 2021.
keduanya sama untuk contoh tenaga kerjanya dan juga materialnya. Next. Nah, untuk perhitungan AHSP ini sebenarnya dengan menggunakan referensi standar yang telah diberikan, yaitu SNI, namun apabila memang terdapat perkiraan atau asumsi yang berbeda, maka akan kami gunakan. Selanjutnya, nilai koefisien itu ditentukan, dan kemudian harga satuannya didapatkan dari jurnal harga satuan, maka untuk mendapatkan jumlah harganya hanya mengalihkan harga satuan dengan koefisien. Lalu didapatkan jumlah harga dari tenaga kerja dan juga jumlah harga bahan. Selanjutnya didapatkan jumlah secara keseluruhan dengan menjumlahkan harga tenaga kerja dan juga harga bahan. Ditambahkan dengan asumsi 10%, yaitu berdasarkan dari overhead dan juga profit, didapatkanlah harga satuan pekerjaan. Next. Nah, untuk sebelum mencapai ke rencana anggaran biaya, terdapat RAP terlebih dahulu. RAP ini adalah menghitung perhitungan quantification dan juga analisa harga satuan pekerjaan, di mana mengkalikan volume dikalikan dengan harga satuan, sehingga mendapatkan RAP. RAP ini dilakukan sesuai dengan bill yang telah ditentukan melalui WBS. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang schedule. Schedule ini bisa mulai dihitung ketika analisa harga satuannya juga telah selesai dihitung. Maka dari itu kita mengambil dari tabel harga satuan dengan koefisiennya. Nah, untuk cara perhitungannya ini kami menentukan dulu untuk tenaga kerja yang digunakan seperti terlihat pada tabel sebelah kanan. Kami memakai tenaga kerja untuk jumlahnya seperti terlihat pada tabel. Nah, untuk durasinya sendiri, cara perhitungannya itu adalah koefisien tiap tenaga kerja dikalikan dengan volume pekerjaan dibagi dengan jumlah tenaga. Untuk dapat dilihat untuk pekerjaan urugan pasir, jumlah tenaga untuk tenaga pekerja adalah 12 dikalikan dengan volume pekerjaan yaitu 0,9 lalu dibagi dengan koefisien tiap tenaga 0,3 dikalikan dengan volume pekerjaan yaitu 0,9 dibagikan dengan jumlah tenaga yaitu 12 sehingga didapatkan untuk durasinya pekerjaan urukan pasir adalah 1 hari. Next. Nah, ini untuk Microsoft Project dari pekerjaan galian dan urugan dapat dilihat untuk yang merah-merah ini itu adalah jalur kritis. Lalu pekerjaan galian dan urugan ini dimulai setelah pekerjaan pembersihan lahan pada pekerjaan persiapan, sehingga dari pekerjaan tanah dan batu ini memakan 3 hari dikarenakan untuk pekerjaan uruk tanah kembali sampai dengan pekerjaan urugan pasir itu dilakukan secara bersamaan. Sedangkan pekerjaan uruk sirtu bawah pondasi dan uruk pasir bawah lantai kerja itu dilakukan hari yang berbeda dan galian tanah untuk pondasi juga hari yang berbeda. Next. Ini bisa kita lihat untuk cara pengecekan quality-nya. Yang pertama itu kan ada pekerjaan persiapan, lalu ada di sini kita lihat ini ada yang ekskavator itu pembersihan, lalu pemasangan bowplank, lalu ada penggalian, kemudian terakhir ada cut and fill-nya yaitu pakai pasir. Berikutnya ada pekerjaan pondasi yang dimulai dengan WBS-nya terlebih dahulu. Dan untuk WBS dari ini adalah yang pertama sama kayak tadi, pekerjaan persiapan, pemasangan bowplank, pembersihan lahan, dan cut and fill. Untuk metode konstruksi pekerjaan pondasi itu yang pertama ada fabrikasi tulangan. Penulangan itu tidak dilakukan di tempat pengecoran. Kemudian itu besi tulangan menggunakan sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar kerja. Kemudian mengukur dan membentuk dimensi masing-masing tulangan sesuai gambar kerja. Kemudian tulangan yang sudah jadi itu diikat dengan kawat bendrat agar lebih kokoh. Kemudian yang kedua itu ada pemasangan tulangan. Tulangan dipasang secara manual oleh pekerja.
menguruk galian pondasi dengan pasir uruk setinggi 5 cm, meletakkan beton decking sehingga tulangan berada 40 mm di atas permukaan pasir urugan. Kemudian tulangan itu diletakkan tegak lurus di atas urugan pasir. Next. Yang ketiga itu ada pekerjaan backcasting. Jarak sumbu tumpuan backcasting itu harus memenuhi syarat agar tidak melengkung. Backcasting itu sendiri disusun sesuai dengan pondasi. Backcasting itu tidak boleh dicor. Kemudian papan-papan sisi backcasting itu disambung dengan penjepit atau penguat ataupun lem. Paku antar papan dipasang selang-seling agar tidak mudah terjadi retak pada backcasting. Kemudian yang keempat itu pekerjaan pengecoran. Yang pertama itu membuat kotak takaran dari kayu untuk sebagai perbandingan material. Mengaduk pasta semen dengan bantuan molen. Dengan perbandingan semen itu, semen pasir kerikil yaitu 1:2:3. Kemudian itu membersihkan lokasi pengecoran dari sampah dan daun kering. Kemudian setelah selesai pengecoran, beton disiram dengan air secara rutin untuk perawatan. Kemudian setelah 28 hari beton pondasi sudah kering, backcastingnya sudah boleh dilepas dan sisa lubang diuruk kembali dengan tanah. Next. Berikutnya adalah pekerjaan kuantifikasi. Kuantifikasi ini dimulai dengan bending schedule karena terdapat pembersihan. Untuk pembersihan ini kami bagi menjadi banyak bagian, yaitu dimulai dari nomor pembersihannya, tipe tulangannya seperti apa, bentuk tulangannya seperti apa, lalu ada nilai A, nilai B, dan juga nilai C. Nilai A itu adalah nilai yang horizontal pada pembersihan, dan nilai B adalah nilai A itu yang vertikal, nilai B itu yang horizontal. Nilai B itu didapatkan dari panjang pondasi dikurangkan 2 kali selimut betonnya 40 mm. Yang kedua ada cutting length. Cutting length itu 2 dikali A ditambah B dikurang 2 dikali diameter tulangan dikali jumlah tulangan yang ada. Yang ketiga yaitu total length, yaitu cutting length dikali jumlah tulangannya dikali dengan jumlah tulangan yang ada di dalam satu struktur. Yang terakhir yaitu total reinforcement, yaitu total length dikalikan unit weight in kilogram per meter, tergantung dengan diameter tulangannya. Next. Nah, selanjutnya itu menghitung volume backcasting dan juga beton. Sebenarnya sederhana saja. Untuk backcasting itu pada dasarnya menghitung luas permukaan dari struktur, dan untuk beton itu menggunakan P kali L kali T. Next. Nah, berikutnya untuk AHSP sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, yaitu tetap menggunakan mencari koefisien terlebih dahulu, didapatkanlah harga satuan dari jurnal harga satuan, dan untuk jumlah harganya didapatkan dari koefisien dikalikan dikalikan harga satuan. Ditambahkan dengan overhead dan profit, yaitu 10%, maka didapatkan harga satuan pekerjaan. Next. Untuk RAP-nya juga masih sama, yaitu mengkalikan volume, dikalikan dengan harga satuan, didapatkanlah total harga satuannya. Next. Oke, berikutnya untuk perhitungan schedule, seperti pekerjaan pendahulu caranya sama, yaitu menentukan dulu pekerja dan tukang yang dibutuhkan. Untuk pekerjaan beton sendiri itu membutuhkan pekerja, tukang batu, kepala tukang, dan juga mandor. Nah, untuk perhitungan durasinya juga sama, caranya adalah dengan koefisien tiap tenaga kerja itu dikalikan dengan volume pekerjaannya, lalu dibagikan dengan jumlah tenaga sehingga didapat untuk durasinya. Next. Nah, ini untuk pekerjaan pondasinya. Untuk pekerjaan pondasinya sendiri itu bisa dilihat pada Microsoft Project ini membutuhkan waktu sekitar 15 hari. Untuk
dari metode konstruksinya kami untuk pembersihan dilakukan secara bersamaan, lalu dilanjutkan kepada backcasting-nya juga bersamaan dan pengecoran bersamaan kepada kelima pondasi ini. Oke, next. Untuk pekerjaan pondasinya bisa dilakukan pengecekan dengan dari lahan tanah yang udah dibersihkan, lalu pemasangan boplengnya, lalu pekerjaan penggaliannya sudah benar atau belum, dan bagaimana tadi seperti dijelaskan urutan pasir baik dan semen-semennya bisa menjadi keras. Untuk nextnya itu ada pekerjaan kolam yang dimulai dengan WPS. Untuk WPS dari pekerjaan kolom sendiri yaitu dari pengecoran, pembersihan, dan backcasting. Untuk metode konstruksi pada pekerjaan kolom itu, yang pertama itu penentuan as kolom. Penentuan as kolom itu menggunakan teodolit dan waterpass. Kemudian membuat as kolom dengan garis. Kemudian pemasangan patok pada as kolom. Kemudian kedua itu pembersihan kolom. Pembersihan kolom itu dilakukan di tempat lain agar lebih aman. Kemudian besi tulangan. Kemudian kita pembersihan kolom dilakukan berdasarkan jam kerja dan menggunakan sengkang pada ruangan utama dengan menggunakan kapur. Kemudian ketiga itu memasang backcasting. Yang pertama itu membersihkan daerah kolom, yaitu dan membuat garis kolom pada lantai sebagai acuan pemasangan backcasting. Kemudian tandai kolom sebagai tempat backcasting, pemasangan pot kolom pada tulangan kolom, dan memasang backcasting sesuai tanda pada lantai. Next. Kemudian yang keempat itu pengecoran kolom. Untuk pengecoran kolom itu dibuat dulu takarannya dari kayu sebagai perbandingan untuk material. Kemudian mengaduk pasta semen dengan bantuan molen. Dengan perbandingan semen pasir kerikil masih sama, yaitu 1:2:3. Dan setelah pasta tercampur dengan sempurna, tuangkan ke dalam takaran kayu tadi. Kemudian diratakan dengan menggunakan vibrator. Kemudian pembongkaran backcasting kolom. Setelah 2 hari backcasting kolom dapat dibuka. Kemudian plywood dipukul dengan palu. Kemudian backcasting yang masih bisa digunakan itu disimpan untuk pengecoran lainnya. Kemudian yang keenam itu perawatan beton. Untuk perawatan beton sendiri itu dibasahi dengan air 3 kali sehari selama 3 hari. Next. Berikutnya ada pekerjaan kuantifikasi, masih sama karena terdapat tulangan maka ada bar bending schedule. Untuk pertama yang harus dihitung yaitu panjang member, merupakan panjang kolom ditambahkan overlap. Overlap ini dapatkan dari selimut dikali diameter tulangan memanjang. Overlap ini bisa dilihat dari tabel yang terdapat di standar pembersihan. Untuk yang kedua itu untuk tulangan memanjangnya yaitu nilai B didapatkan dari panjang member dikurang 2 kali selimut. Pada asumsi ini menggunakan 40 mm. Untuk stirapnya sendiri yaitu yang berbentuk kotak itu dapat nilai A dan juga nilai C. Nilai A itu panjang X-nya dikurang 2 kali selimut, sedangkan yang C itu panjang Y dikurangkan 2 kali selimut. Hingga jumlah stirapnya itu ya menggunakan rumus panjang member dibagi dengan spacing yang telah ditentukan ditambahkan 1 lalu dibulatkan ke atas. Untuk cutting length-nya 2 dikali A ditambah B dikulang 2 kali diameter tulangan dikali jumlah tulangannya. Maka dapatkan total reinforcement, total length dikali unit weight tergantung diameter. Next. Nah, untuk kuantifikasi ini terdapat juga volume backcasting dan juga volume beton. Untuk volume backcasting masih sama menggunakan luas permukaan persegi panjang dan juga beton menggunakan volume P kali A kali T. Next. Untuk AHSP-nya masih sama, yaitu mencari koefisiennya terlebih dahulu, lalu dicari harga satuan dari jurnal, didapatkanlah jumlah harganya yaitu koefisien dikali harga satuan.
lalu dikalikan dengan asumsi 10% yaitu overhead dan profit. Next. Berikutnya RAP masih sama. Setelah volume ditempatkan dikalikan dengan harga satuan, maka didapatkanlah total harga satuan. Next. Untuk perhitungan schedule juga masih sama. Untuk perhitungan kolom diambil untuk pekerjaan pembesiannya yang saya tampilkan di sini. Pembesian itu membutuhkan pekerja, tukang besi, kepala tukang, dan mandor untuk tenaga kerjanya. Sehingga perhitungan durasinya juga masih sama, yaitu koefisien tenaga dikalikan dengan volume pekerjaan, di mana volume pekerjaannya adalah 142,2 kg, dibagikan dengan jumlah tenaga masing-masing pekerja. Next. Nah, ini untuk pekerjaan kolom. Pada pekerjaan kolom ini juga sama, dilakukan pembesian terlebih dahulu terhadap ke-10 kolom, lalu backcasting kolom, dan dilanjutkan dengan pengecoran. Dapat dilihat untuk jalur kritisnya dapat berada pada kolom ZC1. Untuk pekerjaan kolom ini memakan durasi hingga 12 hari. Next. Untuk dari quality-nya itu kita melakukan pengecoran dengan balai gajah ini, terus dilakukan dengan selam test. Terus ini ada contoh pembuatan backcasting-nya. Nama ini adalah pekerjaan pengulangan pembesian. Berikutnya ada pekerjaan balok yang dimulai dari WBS. WBS dari pekerjaan balok itu yang ada pengecoran, pembesian, dan backcasting sama seperti yang tadi. Untuk metode konstruksi pekerjaan balok itu, yang pertama itu pekerjaan pengukuran. Untuk mengukur kerataan balok itu menggunakan teodolit, kemudian pembentukan backcasting itu, pekerjaan backcasting balok dan plat itu dapat dilakukan secara bersamaan. Kemudian pemotongannya itu pemotongan plywood itu harus tepat dan teliti agar sesuai dengan gambar kerja. Kemudian pembackcastingan balok itu disusun scaffolding dengan jarak antara 100 cm untuk sesuai dengan kebutuhan balok. Kemudian mengatur ketinggian scaffolding. Kemudian yang keempat itu ada pengecekan backcasting, yaitu mengecek kerataan backcasting dengan menggunakan water pass, backcasting balok dan plat. Next. Untuk pembesian balok sendiri itu, besi tulangan yang digunakan itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian pembesian dilakukan di tempat. Kemudian menentukan letak sengkang pada tulangan utama balok menggunakan kapur. Kemudian memasang beton decking untuk selimut beton setebal 40 mm pada sisi bawah dan ujung besi balok. Untuk pengecekan tulangannya sendiri itu adalah diameter, jumlah tulangan utama, jarak, dan jumlah sengkang, ikatan kawat, dan beton decking. Untuk pengecekan pasta beton itu masih sama seperti tadi, mengaduk pasta semen dengan bantuan molen dengan perbandingan semen pasir kerikil yaitu 1:2:3. Kemudian setelah pasta tercampur itu dengan sempurna dilakukan slam test dengan nilai slam pada 12 kurang lebih 2 cm. Next. Plus minus 2 cm. Untuk pengecoran baloknya sendiri, pasta beton diangkat dari bawah ke atas menggunakan katrol dan ember. Kemudian dituang bersamaan dengan penggunaan vibrator selama 5 hingga 10 menit agar dapat merata dengan baik. Kemudian pembongkaran backcasting itu, untuk backcasting balok dapat dilepas setelah 4 hari sejak pengecoran, dan backcasting plat dilepas setelah 7 hari setelah pengecoran. Untuk perawatan beton sendiri itu dibasahi dengan air sebanyak 2 kali sehari dalam seminggu. Next. Untuk kuantifikasinya itu masih sama, karena terdapat tulangan maka terdapat berbanding schedule. Panjang membernya itu dapatkan dari panjang balok ditambahkan overlap, yaitu selimut dikali diameter.
Lalu untuk tulangan memanjang, yaitu nilai B, didapatkan dari panjang member dikurang 2 kali selimut. Untuk stirupnya, bagian yang nilai A, panjang X dikurang 2 kali selimut beton, dan juga nilai C, panjang Y dikurang 2 kali selimut beton. Sehingga jumlah stirupnya itu panjang member dibagi spacing tambah 1, lalu dibulatkan ke atas. Untuk cutting length-nya itu 2 dikali A tambah B, dikurang 2 dikali diameter tulangan, dikali jumlah tulangannya. Maka total reinforcement-nya didapatkan total length dikali unit weight. Next. Nah, berikutnya untuk pekerjaan backcasing dan beton masih sama, yaitu backcasing mencari luas permukaan dan juga beton mendapatkan volume dari P kali L kali T. Next. Untuk AHSP-nya juga masih sama, yaitu dicari dulu koefisiennya berapa, harga satuannya dari jumlah harga satuan, lalu didapatkan jumlah harga dari koefisien dikali harga satuan. Ditambahkan dengan asumsi 10% dari jumlahnya, overhead dan profit. Next. Nah, untuk RAP-nya juga masih sama, dari hasil quantification yaitu volume, harga satuan dari AHSP, didapatkan total harga satuan yang menjadi RAP. Next. Berikutnya untuk perhitungan durasi juga masih sama, ditentukan pekerja tenaganya terlebih dahulu. Untuk pekerjaan balok saya cantumkan di sini adalah pekerjaan backcasting, yaitu pekerjaan 3.1.2.3. Untuk pekerjaan backcasting itu membutuhkan pekerja, tukang kayu, kepala tukang, dan mandor. Lalu untuk durasinya perhitungan juga masih sama, yaitu koefisien tenaga dikalikan dengan volume pekerjaan, yang mana balok pada pekerjaan 3.1.2.3 membutuhkan 14,4 meter persegi dibagi dengan jumlah tenaga. Lalu dapat durasi yaitu 1 hari. Next. Ini untuk pekerjaan balok pada Microsoft Project-nya juga masih sama seperti pekerjaan kolom, yaitu pengecoran pembersihan dilakukan bersama-sama, lalu backcasting balok baru dilanjutkan dengan pengecoran. Nah, ini kenapa ada gap, karena ini merupakan dari hari Jumat ke hari Senin, dikarenakan hari Sabtu ke Minggu pekerjaan diliburkan. Nah, ini pekerjaan balok ini dapat dimulai ketika pekerjaan pengecoran kolom itu telah dimulai plus 2 hari. Oke. Sehingga dilihat pada pekerjaan balok didapat 25 hari. Oke, next. Untuk quality-nya lagi kita lakukan selam test seperti yang dijelaskan di beta konstruksi. Ini ada backlisting sama ini ada hasil dari pengecoran. Berikutnya itu pekerjaan pelat dimulai dengan WBS. WBS dari pekerjaan pelat sama seperti dua sebelumnya, yaitu ada pengecoran, pembersihan, dan backlisting. Untuk metode konstruksi pekerjaan pelat itu, yang pertama itu mengukur kerataan pelat dengan menggunakan teodolit. Kemudian pembentukan backcasting itu, backcasting sleeve dan pelat itu dapat dilakukan secara bersamaan. Pemotongan plywood itu harus sesuai dengan gambar kerja. Kemudian pembackcastingan pelat itu, scaffolding disusun secara bersamaan dengan scaffolding untuk balok. Next. Untuk pembackcastingan pelat tadi itu masih sama dengan seperti pembackcastingan pada balok. Yang keempat itu pengecekan backcasting. Untuk mengecek kerataan backcasting itu menggunakan water pass, dan pembersihan pelat itu besi tulangan harus digunakan sesuai dengan spesifikasi teknis. Kemudian pembersihan itu dilakukan di tempat, memasang beton decking untuk selimut beton setebal 40 mm pada sisi bawah, memasang kaki ayam antara tulangan atas dan bawah pelat. Kemudian mengikat pertemuan antara tulang pelat dengan kawat bendrat, dan mengikat pertemuan antara tulangan balok dan pelat menggunakan kawat bendrat. Next. Dilanjutkan quantification.
Suaranya tidak terdengar ya, Tak? Sudah mulai terdengar. Hah? Oke. Oke. Untuk pekerjaan pelat ini, untuk besinya kami menggunakan luas bangunan dan juga untuk beton kami menggunakan luas bangunannya dikalikan dengan tinggi. Mengapa begitu? Karena untuk pekerjaan kolom dan juga baloknya sudah kami kurangkan dengan kami kurangkan dengan tinggi pelatnya sendiri. Untuk backcastingnya itu kami menggunakan luas permukaan namun yang hanya di sebelah kiri dan juga kanan serta bagian bawahnya, yaitu menggunakan 2 kali panjang kali tinggi ditambahkan 2 kali lebar kali tinggi. Next. Untuk AHSP-nya masih sama, yaitu mencari koefisiennya terlebih dahulu, harga satuannya dari jurnal harga satuan, didapatkanlah jumlah harga. Dikalikan dengan asumsi 10%, yaitu overhead dan profit. Next. Berikutnya ada RAP. RAP masih sama, mengkalikan quantification, yaitu volume, dikalikan AHSP, yaitu harga satuan. Didapatkanlah total harga satuan. Next. Berikutnya adalah perhitungan schedule. Seperti biasa, cara perhitungan juga masih sama. Untuk perhitungan plat diambil untuk pekerjaan wire mesh-nya, yaitu digunakan pekerja, tukang besi, kepala dan mandor. Untuk durasinya juga masih sama, perhitungan dengan koefisien tenaga kerja dikalikan dengan volume pekerjaan, yang mana dibutuhkan volume pekerjaan ada 4,8 meter persegi dibagi dengan jumlah tenaga kerja masing-masing. Next. Oke, untuk pekerjaan pelat ini dapat dilihat di sini. Untuk pelat pondasi, pembesiannya dilakukan tersendiri, lalu dilanjutkan dengan backcasting pelat dan pengecoran menggunakan K300. Lalu dilanjutkan dengan pekerjaan slough. Oke, next. Untuk pelatnya sendiri kurang lebih sama seperti yang tadi, yaitu ada selang tes, pembesian, dan pekerjaan backcasting. Berikutnya ada pekerjaan atap. WBS dari pekerjaan atap itu ada yang pertama rangka atap baja, rangka atap besi, bracing atap, purlin C150, dan pengecekan baja 150. Untuk metode konstruksi pekerjaan atap, yang pertama itu adalah pemasangan tulangan untuk sambungan baut baja atau ankor. Untuk sambungan ankor itu dilakukan dengan cara bilas. Kemudian pengecoran dilakukan menutup permukaan tulangan sampai dengan tinggi yang sama dengan dinding. Untuk pengecoran sendiri sama, yaitu perbandingan semen pasir kerikil yaitu 1:2:3. Kemudian angkor dapat menjadi dudukan baja. Setelah baja tersebut difabrikasi dan disambungkan kepada dudukan baja, maka sambungan dikuatkan dengan baut. Kemudian sambungan baja antara peletakan vertikal dan horizontal itu disambung dengan baut dan dilas. Kemudian bracing disambung menyilang untuk menjadi perkuatan tambahan dari baja tersebut. Next. Berikutnya untuk klasifikasi ini kami bagi menjadi 2, yaitu untuk pekerjaan penutup samping, genteng metal, dan juga pengecatan. Pekerjaan ini dilakukan menggunakan AutoCAD, yaitu menggambar terlebih dahulu, lalu menggunakan feature list untuk melihat luasannya. Untuk pekerjaan rangkanya ini kami menggunakan menghitung AutoCAD juga, menggunakan panjangnya. Next. Nah, ini untuk AutoCAD-nya, yang atas itu adalah tampak sampingnya, yang kiri itu tampak dari atas, lalu yang kanan itu adalah command list. Next.
Untuk AHSP-nya masih sama, yaitu mencari koefisien terlebih dahulu, dikalikan harga satuan, dan didapatkan jumlah harganya. Next. Lalu didapatkan RAP-nya, RAP masih sama, yaitu volume dikali harga satuan. Next. Untuk schedule juga masih sama caranya, yaitu untuk pekerjaan atap saya ambil untuk pekerjaan hubungan penutup atap. Untuk durasinya dengan cara koefisien tenaga dikali volume pekerjaan dibagi dengan jumlah tenaga. Next. Nah, ini untuk pekerjaan atap pada Microsoft Project-nya dapat dilihat untuk pekerjaan atap dilakukan secara tersendiri semua, maka jalur dapat dilihat untuk pekerjaan atap merupakan jalur kritis semua. Pekerjaan atap itu dapat dimulai ketika pengecoran beton pada balok itu telah selesai. Oke, next. Dari kulitnya sendiri kita bisa lihat di sini bagaimana cara pemasangan bracing, pemasangan kuda-kudanya, pemasangan purlin, dan pemasangan lain-lainnya. Untuk CAD sendiri nanti ada di pekerjaan pengecatan. Berikutnya adalah pekerjaan arsitektur. Biasanya pekerjaan arsitektur itu ada pekerjaan dinding, bata ringan, plaster untuk strukturan dinding, acian strukturan dinding, lalu pekerjaan pintu, jendela, dan ada pekerjaan pintu dan jendela. Berikutnya untuk Medcom-nya sendiri ini ada pekerjaan arsitektur dimulai dari pekerjaan dinding dan plaster, di mana ini dilakukan pada slope dan juga kolom, menggunakan adukan 1 PC dibanding 4 PS. Berikutnya. Nah, untuk pekerjaan plafon ini dimulai menggunakan pekerjaan pengukuran, lalu pemasangan rangka hollow, lalu pemasangan plafonnya, dan juga finishing, yaitu pengecatan. Next. Untuk pekerjaan lantai sendiri, ini menggunakan dipadatkan terlebih dahulu menggunakan pemadat, lalu dipasang dengan menggunakan spesies 1 PC dibanding 2 PS. PC itu adalah beton semennya, yaitu PS dan itu pasir. Berikutnya pekerjaan kusen pintu dan jendela, ada pemasangan kusennya, lalu pemasangan daun pintu. Next. Setelah dipasang, berikutnya adalah pemasangan engsel pintu. Dan terakhir pemasangan kaca dengan diposisikan di daun pintu dan jendela. Next. Untuk kuantifikasinya ini sebenarnya cukup mudah, hanya menghitung luasan. Untuk pekerjaan dinding dikurangkan dengan bukaan seperti pintu, jendela, dan juga ventilasi. Untuk pintu dan jendela ini masih sama, menghitung luasan yaitu lebar kali tinggi, dan sanitizer hanya menghitung jumlah itemnya. Next. Untuk perhitungannya itu seperti ini. Next. Ini masih sama untuk pintu, jendela, sanitari, dan juga listrik. Next. Nah, AHSP-nya masih sama, cari dulu koefisien seperti apa, lalu didapatkan harga satuan, lalu didapatkan jumlah harganya. Ditambahkan dengan overhead dan profit sebanyak 10%. Next. Lalu RAP-nya masih sama, yaitu dari volumenya dikalikan harga satuan, lalu ntar didapatkan total RAP-nya. Next. Untuk schedule masih sama untuk perhitungan durasinya. Ini untuk arsitektur saya ambil untuk pekerjaan plafon di mana dibutuhkan 1 hari untuk pekerjaan 4.1.2.1. Next. Nah, ini Microsoft Project pada pekerjaan arsitektur dapat dilihat untuk pekerjaan yang dilakukan itu pertama dari pekerjaan dinding. Setelah pekerjaan dinding dari bata ringan, lalu dilanjutkan plaster, lalu diaci, lalu dilanjutkan kepada pekerjaan plafon. Nah, setelah pekerjaan plafon, lalu baru dilanjutkan kepada pekerjaan lantai. Setelah itu baru pekerjaan pintu dan jendela. Oke. Next. Dari kualitasnya sendiri ini adalah pemasangan bata ringan, lalu ada aci dan plaster yang aci lebih halus dan plaster lebih kasar, dan ini pemasangan kusen pintu. Yang terakhir ada rancangan anggaran biaya. Next. Rancangan anggaran biaya ini didapatkan dari RAP, yaitu hasil rekap dari RAB, ditambahkan dengan PPN sebesar 10%, didapatkanlah harga sebesar 2.411.000.000
Rp404.794. Next. Nah, untuk network diagramnya dapat dilihat pada Microsoft Project yang akan saya share. Oke. Oke, ini untuk network diagramnya seperti ini. Dapat dilihat. Untuk jalur litis ada yang berwarna merah. Oke. Nah, untuk pekerjaan MOSQ ini sendiri, ini kita dilakukan dengan durasi 258 hari dari awal sampai selesai. Oke. Next. Oke, ini dilanjutkan dengan kurva S. Kurva S. Nah, kurva S-nya sendiri itu didapat dari perhitungan diagram jaringan. Diagram jaringannya ini dari bobot. Bobotnya dapat dari cara perhitungan bobotnya itu dari harga pekerjaannya. Harga pekerjaan dibagi per pekerjaan dibagi dengan jumlah total pekerjaan, yang mana dari pekerja papan nama 521.000 dibagi dengan 2 miliar sekian, lalu didapatkan dengan bobotnya. Lalu untuk kurva S-nya dapat dilihat seperti pada gambar. Nah, ini dapat dilihat pada minggu ke-13 ke-14 itu cukup curam dikarenakan untuk progresnya cepat pada minggu 13 dan 14. Dapat lihat pada 13 dan 14 itu adalah pekerjaan kolom dan balok, pengecatan kolom dan balok. Lalu dapat dilihat untuk kurva S landai di akhir, yaitu pekerjaan elektrikal dan sanitari, karena pada pekerjaan akhir adalah tinggal finishing, maka dari itu cukup landai. Oke, next. Untuk desainnya sendiri menggunakan aplikasi BIOP, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini adalah desain MOSQ-nya. Next. Kemudian untuk initial cost-nya itu kita mengambil dari RAB. Kemudian M per tahunnya itu adalah maintenance pada MOSQ per tahun, yaitu 150 juta. Kemudian O-nya itu adalah operation. Dapat pada O ini kita mengambil rumus konsumsi energi listrik pada MOSQ adalah 3.828 dan kita mengkalikannya dengan listrik yang ada di Indonesia 1.444 kWh per meter. Jadi kita dapatkan 5 juta sekian. Kemudian untuk MO cost-nya itu tinggal dijumlahkan dari M per tahun dan O. Kemudian untuk bunga dan periodenya itu kita asumsikan untuk bunga 10% dan untuk periode 10 tahun. Kemudian terdapat rumus berikut. Dan dari rumus berikut kita dapat hasilnya itu adalah 3M. 3M sekian. Oke, terima kasih. Next. Oke, sekian adalah presentasi project modeling dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Terima kasih.